Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gaida Fitlutpia dengan NIM 2001226. Saya dari kelas 2B PG PAUD. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pemenuhan hak dan perlindungan anak usia dini dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-14. Pada pertemuan 9, materi yang dibahas ialah mengenai penyelenggaraan perlindungan hak anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut, anak perlu dan berhak dilindungi oleh semua warga negara Indonesia dari berbagai kekerasan yang terjadi kepada anak. Oleh karena itu, anak harus dilindungi dari kekerasan yang sering terjadi di sekolah, rumah, masyarakat, media, dan lainnya. Dalam penyelenggaraan perlindungan hak anak ini, di Indonesia sudah ada lembaga yang menyelenggarakannya, yaitu LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Pada pertemuan 10, materi yang dibahas ialah Lembaga Nasional Perlindungan Hak Anak. Salah satu lembaganya ialah LPAI. LPAI merupakan singkatan dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. LPAI ini adalah organisasi pegiat perlindungan anak yang kelembagaannya terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM, serta kepengurusannya diresmikan dengan surat keputusan Kementerian Sosial sebagai lembaga. LPAI juga memiliki peran, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penerimaan, pengaduan, dan pendampingan bagi anak yang menerima kekerasan baik fisik maupun non-fisik dan kehilangan haknya untuk mengupayakan kembali. Yang kedua, memberikan informasi, edukasi, dan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Yang ketiga, melakukan rehabilitas atau pengembalian kondisi anak yang menerima kekerasan baik fisik maupun non-fisik agar anak dapat kembali hidup secara normal. Pada pertemuan ke-11, membahas mengenai Lembaga Internasional Perlindungan Hak Anak. Salah satu lembaganya ialah UNICEF. UNICEF merupakan singkatan dari United Nations Children's Fund atau Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNICEF didirikan pada tanggal 11 Desember tahun 1946 untuk membantu anak-anak di wilayah Eropa, Tiongkok, dan Timur Tengah yang porak-poranda akibat perang. Tujuan utama UNICEF adalah membantu anak-anak serta kaum perempuan di seluruh dunia yang paling membutuhkan pertolongan dalam krisis kemanusiaan. Pada pertemuan ke-12, membahas mengenai pelanggaran hak anak dalam keluarga. Hak anak di rumah diantaranya mendapatkan makanan dan minuman, mendapatkan perlindungan dan keamanan, mendapatkan kesejahteraan hidup, dan mendapatkan bimbingan saat belajar. Sedangkan kewajiban anak di rumah diantaranya menjaga kebersihan rumah, mematuhi nasihat orang tua, saling menghargai, menghormati, dan menyayangi sesama anggota keluarga, dan mengerjakan PR. Larangan hak anak dalam keluarga diantaranya orang tua yang melakukan kekerasan kepada anak, orang tua yang bersikap otoriter, larangan berpendapat, diskriminasi pada anggota keluarga, dan orang tua yang selalu memaksakan keinginannya. Pada pertemuan ke-13, membahas mengenai pelanggaran hak anak dalam masyarakat dan negara. Menurut Konvensi Hak Anak, UNICEF, pada pasal 6 menyatakan bahwa semua anak berhak atas kehidupan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, pada pasal 72 ayat 1 menyatakan bahwa masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perorangan maupun kelompok. Pada pertemuan ke-14, membahas mengenai perlindungan hak anak atas kesehatan dan ancaman gizi buruk. Menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai presentase anak-anak usia 0-
atau stunting sedang dan berat, dan -3 atau stunting kronis, diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO. Menurut Depkes RI tahun 2008, gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan, kurang 3 standar deviasi WHO, NCHS, dan atau ditemukan tanda-tanda klinis meramus. Cara mencegah stunting diantaranya, yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Yang kedua, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Yang ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan empasi yang sehat. Yang keempat, memantau tumbuh kembang anak. Yang kelima, selalu menjaga lingkungan sekitar. Yang keenam, cukupi kebutuhan zat besi, yodium, dan asam folat. Selanjutnya, cara mencegah gizi buruk. Di antaranya, yang pertama, memaksimalkan pemberian ASI eksklusif. Yang kedua, orang tua, khususnya ibu, harus terampil menyesuaikan menu empasi bagi anak. Yang ketiga, mencari tahu penyebab dan gejala awal gizi buruk. Yang keempat, meningkatkan pemahaman tentang asupan nutrisi dari makanan dan minuman yang dikonsumsi anak. Yang keempat, rutin periksa kesehatan di posyandu. Yang keenam, sediakan makanan tambahan dan suplemen gizi agar tumbuh kembang anak semakin optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.